Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Internet of Things ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita online, di mana pada materi kali ini saya menggunakan materi kolaborasi antara Unusida dengan Unhw yang sudah terlaksana pada semester lalu. Nah, untuk pertemuan pertama IoT ini kita akan berkenalan tentang apa itu IoT dan juga contoh produknya. Oke ya. Yang pertama adalah konsep dasar IoT ya. Untuk tujuan pembelajarannya yakni mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari IoT. Oke, sebelumnya apa itu IoT ya kan? Jadi Internet of Things itu adalah sebuah perangkat di mana perangkat itu terkoneksi dengan internet. Ya, jadi kalau dari sisi deskripsi itu adalah jaringan perangkat fisik yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lain untuk tujuan menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet. Ya, jadi kata kuncinya kita bisa lihat ya di sini. Jadi pertama ini adalah jaringan ya. Jaringan perangkat fisik. Nah, ini ya. Jadi ada jaringan, harus ada alatnya juga. Kemudian di sini juga ada sensor, ada softwarenya juga, dan juga teknologi lain. Nah, teknologi lain ini nanti bisa dikoneksikan menggunakan kayak machine learning dan lain-lain ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghubungkan ya, menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat atau sistem lain di internet. Jadi IoT itu harus ada perangkatnya. Jadi kalau kalian ngomong IoT tapi IoT-nya itu hanya berupa software, itu bukan IoT ya. Jadi ada perangkat fisik dan seterusnya ya, itu diingat-ingat ya. Kemudian ada sensor, ya kan? Sensor itu apa? Sensor itu merupakan sebuah perangkat untuk merasakan. Ya, sensor itu asal katanya adalah sense. Sense itu kan merasakan ya. Nah, jadi kalau sensor itu adalah sesuatu yang merasakan, ya kan? Sense sama or. Ya, dalam bahasa Inggris ya. Jadi sensor ini nanti bisa bertujuan macam-macam ya. Jadi contoh aja perangkat IoT yang sederhana yang sering kita jumpai itu adalah lampu ya. Lampu yang bisa kita nyalakan dari internet, dari HP, dan juga lampu yang otomatis menyala saat gelap. Banyak kan ya di toko-toko. Nah, itu salah satu contoh IoT sederhana. Nah, sekarang itu zamannya ya IoT semua ya. Jadi semua perangkat itu hampir kesemuanya itu sudah menggunakan internet ya. Bahkan mobil pun kayak Tesla dan lain-lain itu menggunakan internet juga. Bahkan mesin cuci Samsung sekarang juga pakai internet juga ya kan ya. Nah, hal itu untuk apa sebetulnya? Sebetulnya adalah untuk saling berhubungan dengan perangkat lain. Contohnya aja kayak gini misalkan. Kalau misalkan lampu misalkan ya yang menggunakan sensor. Nah, ketika dia gelap kan nyala sendiri. Nah, itu terkoneksi dengan apa? Dengan HP. Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwa oh, lampunya belum nyala. Nah, itu kita bisa ngapain dengan data tersebut. Kayak gitu. Nah, ini definisi yang lain dari IoT ya. Jadi melibatkan hal meliputi perangkat fisik, konektivitas, platform IoT dan sensor dan aktuator.
Dengan IoT, pengguna dapat mengontrol peralatan dan menganalisa data secara cerdas dan mudah. Jadi bedanya perangkat IoT dengan yang tidak IoT itu adalah kalau di IoT itu kita bisa melihat datanya dan juga secara real time ya. Kalau perangkat lawas atau perangkat yang jadul tanpa IoT itu bisa saja, hanya saja kita harus ke alatnya untuk mengambil data. Contoh bisa pakai micro SD ataupun menggunakan kabel data, ya kan? Nah, sekarang gak usum kayak kabel-kabelan kayak gitu. Kita maunya semakin generasi semakin naik itu keponya lebih tinggi, ya kan? Jadi kita itu pengen tahu kondisi sekarang. Kayak CCTV lah di rumah. Kita kalau punya CCTV yang terkonek dengan internet, itu pastinya kita akan sedikit-sedikit lihat rumah, ya kan ya. Gimana kondisi rumah, ya kan? Ada sensornya, misalkan ada sensor orang. Jadi ada orang masuk, siapa lagi gitu ya. Nah, itu semuanya itu adalah definisi dari IoT. Jadi dia bisa meneruskan ke platformnya, baik itu aplikasi atau website. Tapi rata-rata pakai aplikasi ya, untuk aplikasi IoT itu. Nah, nanti di mata kuliah ini juga kita akan coba bikin sebuah project IoT sederhana ya, sama seperti kakak-kakak kalian. Jadi kita nanti prodi punya beberapa modul IoT, jadi ada 6 kalau nggak salah. Jadi nanti bisa dibagi per kelompok. Nanti kalian bisa membuat sebuah perangkat IoT. Nanti kita bisa lihat untuk menyelesaikan permasalahan sekitar kampus. Contohnya kayak di masjid, ya kan ya. Kemudian contohnya lagi kayak di kantin dan lain-lain. Nah, kita bisa nanti bikin alat apa sih, ya kan ya. Nah, nanti sambil berjalan kita akan belajar bagaimana kita membuat, ya kan, perangkat IoT tersebut dan juga jalan. Ya, itu nanti juga jadikan portofolio kalian, ya kan. Jadi sudah ini angkatan tahun 2022 ya. Nah, jadi sebisa mungkin tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen itu kalian jadikan portofolio. Ya, itu ya. Jadi portofolio sehingga di besok ketika mau ngelamar kerja itu kalian punya banyak portofolio. Next ya. Oke. Nah, ini berikutnya adalah karakteristik dari IoT. Nah, karakteristik dari IoT ini ada 5 ya. Yang pertama ada dinamis dan beradaptasi. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah perangkat dan sistem IoT itu dapat menyesuaikan diri secara dinamis dengan perubahan konteks dan mengambil tindakan berdasarkan kondisi konteks pengguna atau lingkungan yang terdeteksi. Contohnya aja seperti ini ya, seperti ketika kita pakai lampu otomatis tadi, itu meskipun tidak ada campur tangan manusia, dia sudah bisa menyalakan lampu secara otomatis, ya kan? Kita bisa setting manual atau otomatis. Kalau manual kita nyalakan menggunakan HP atau web ya. Nah, tapi kalau dia otomatis, dia ketika mendeteksi, sensor mendeteksi, maka dia akan melakukan output. Nah, itu karakteristik yang pertama. Yang kedua, protokol komunikasi interoperable, ya kan? Jadi protokolnya itu menggunakan protokol bersama ya, di mana IoT mendukung beberapa protokol komunikasi yang dapat dioperasikan bersama, memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi tidak hanya satu sama lain, tetapi juga dengan infrastruktur jaringan yang lebih besar. Jadi protokolnya itu ada beberapa layer, ya kan? Ada protokol yang pertama itu protokol jaringan. Kemudian ada protokol hardware. Jadi antar hardware itu gimana cara bertukar datanya. Itu nanti ada standarnya, ya kan? Ada IEEE 802.11 kalau enggak 14 ya, itu. Bisa pakai Bluetooth juga, bisa pakai WiFi dan seterusnya. Nomor 3 ada identitas unik. Karena di IoT, ya kan ya,
Jadi harus memiliki identitas tiap perangkat, ya kan? Jadi setiap perangkat IoT pastinya harus punya IP address. Selain IP address, kita juga bisa menggunakan yang namanya MAC address ya. Itu. Nah, kenapa kok harus punya alamat? Ya sama kayak internet, ya kan ya. Kita tidak mungkin bisa mengirim sesuatu kalau dia tidak punya alamat. Paham maksudnya ya? Jadi harus tiap perangkat itu harus punya IP. Nah, hal inilah yang mendasari adanya IPv6 atau IP versi 6. Kalau di laptop kalian itu kan ada IP versi 4 sama IP versi 6. Nah, IP versi 6 itu lahir karena jumlah IP yang ada saat ini untuk manusia itu jumlahnya terbatas, apalagi nanti ketambahan sama perangkat, sehingga butuh alamat yang lebih besar lagi, tidak hanya tentang user aja atau orang aja, tapi juga harus bisa perangkat juga harus terpenuhi. Nah, kalau IPv6 dia sudah tidak menggunakan data integer lagi ya, atau data angka, tapi dia sudah menggunakan hexadesimal. Jadi kalau hexa itu berarti kan ada 15 ya. Jadi kalau desimal itu kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya kan. 0 10 ya kan ya, ada 10. Tapi kalau hexa dia ada 15. 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ada A, B, C, D, E, F ya kan, kayak gitu. Nah, ada itu. Jadi lebih banyak. Sehingga apa? Dan juga ada 4, kalau enggak 4 6 segmen. Sehingga masing-masing segmen itu punya jumlah ya kan ya. Banyaknya itu sekitar 4 sampai 8 kali lipat dari IPv4. Jadi totalnya bisa sampai 1 triliunan kalau yang IPv6 ya, atau versi 6. Kemudian ada konfigurasi mandiri. IoT memungkinkan banyak perangkat untuk bekerja sama secara otomatis guna menyediakan fungsi tertentu tanpa intervensi manusia yang terus-menerus. Jadi maksudnya apa? Jadi IoT ini dimungkinkan untuk bekerja secara kolaboratif antar perangkat. Contohnya aja misalkan mobil Tesla ya kan. Mobil Tesla di situ ada sensor bahwa olinya harus diganti. Nah, itu tidak harus manusianya itu ngecek oh olinya masih bagus jelek, enggak, tapi langsung dia mengirimkan ke database-nya langsung memberitahu ke bengkel terdekat bahwa ada mobil Tesla yang waktunya ganti oli, seperti itu. Jadi bisa otomatis antar perangkat. Jadi kalau ada intervensi manusia kan ada delay ya, mungkin manusianya lagi sibuk atau mungkin lagi makan atau lagi ngajar dan seterusnya ya, sehingga bisa memungkinkan komunikasi antar perangkat ya kan. Hal ini membuat IoT ini lebih pintar, cerdas, seperti itu ya. Kemudian ada terintegrasi ke jaringan informasi. Jadi perangkat IoT dapat terhubung ke jaringan informasi yang lebih besar yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain. Jadi dia bisa masuk ke berbagai jenis layanan informasi seperti web dan juga video mungkin dan seterusnya. Itu ya. Oke, next. Ada kategori IoT. Kategori IoT di sini ada 4 ya. Ini yang populer. Yang pertama ada consumer IoT atau kalau disingkat adalah CIoT atau CIOT. CIOT ini apa? CIOT ini. Nah, CIOT ini adalah perangkat dan aplikasi IoT yang dirancang untuk digunakan oleh konsumen individu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak smart TV, smart IP cam ya kan ya. Ada yang lampu otomatis tadi yang saya sebutkan dan lain sebagainya. Nah, karakteristiknya consumer IoT ini adalah dia lebih mudah untuk disetting. Jadi tidak perlu untuk kemampuan khusus atau skill khusus untuk setting. Enggak ya. Jadi dibuka, connect Bluetooth, setting, selesai.
Nah, juga di consumer IoT ini harganya cenderung lebih murah ya. Tuh. Dan juga dia open dalam artian koneksinya itu bisa dikonekkan dengan jaringan apapun, bisa kita ganti-ganti jaringannya. Nah, consumer IoT sekarang sudah banyak ya. Jadi mungkin nanti bisa kalian list ya tentang consumer IoT apa aja yang ada di pasaran. Oke, berikutnya ada industrial IoT atau IIoT ya kan ya. Jadi kalau industrial IoT itu adalah penggunaan teknologi IoT dalam konteks industri untuk meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas dan keselamatan. Jadi IoT ini sudah bisa diimplementasikan di IoT ya kan ya. Nah, contohnya misalkan bagaimana Pak contohnya? Contohnya adalah untuk memonitoring bahan baku misalkan. Jadi bahan baku itu contoh kayak di Komfit ya. Dulu ada skripsinya anak informatika Unusida angkatan tahun 2017 itu membuat sebuah simulasi atau prototipe IoT untuk pencampuran mixing pakan ternak. Nah, itu pakai IoT. Jadi kita bisa melihat bahwa bahan A masih banyak, bahan A mau habis, bahan A setengah habis ya kan. Nah, bisa juga digunakan untuk keselamatan. Contoh jaket K3 tapi sudah ada IoT-nya. Contoh misalkan dia lagi jatuh atau mungkin ketiban atau mungkin suhunya itu tidak baik ya untuk manusia, itu akan mengirimkan laporan bahwa di ruangan ini terjadi kebocoran gas atau apa kayak gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Berikutnya ada Internet of Medical Things atau IoMT ya kan ya. Kalau ini IoT yang digunakan untuk kebutuhan medis ya kan. Jadi kalau untuk kebutuhan medis itu contohnya seperti apa? Paling gampang itu kayak smartwatch itu loh, smartwatch. Kalian tahu smartwatch ya? Jam pintar. Jam pintar itu dia bisa mengirimkan data heart rate sensor ya kan ke HP kalian. Nah, ini juga bisa diterapkan pada medis ya kan ya. Contoh misalkan sekarang itu ada teknologi yang namanya telemedicine. Telemedicine itu adalah pengobatan jarak jauh ya. Jadi dokter bisa memeriksa kondisi pasien itu hanya dari alat-alat IoT tadi itu. Contoh misalkan detak jantung dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dicek dulu sebelum masuk ke rumah sakit. Jadi hal ini bisa mengurangi antrian, ya kan? Jadi bisa dilayani secara online dan juga bisa dikasih tindakan sebelum si pasien tadi datang ke rumah sakit. Nah, masih banyak ya IoT itu pengembangannya. Oke, berikutnya adalah Smart City. Kalau Smart City ini adalah lebih kepada layanan masyarakat kota ya menggunakan IoT. Dan Smart City ini konsepnya tidak hanya bisa dikontrol tapi juga bisa kooperasi atau kolaborasi antar perangkat. Contoh misalkan di tol atau di jalan raya ada sensor untuk mendeteksi kemacetan. Nah, hal itu bisa langsung dikirimkan ke database-nya kota bahwa jalanan A itu lagi macet, hindari jalanan kota. Mungkin seperti itu ya. Kemudian ada juga monitoring sampah. Sampah kan di perkotaan menjadi salah satu permasalahan yang memang ada dari tahun ke tahun kan ya. Nah, sampah di TPAA ini sudah mulai penuh. Nah, ini bagaimana caranya dan seterusnya. Nah, juga Smart City sini meliputi kebencanaan kayak banjir ya, banjir Bali ya kan. Nah, kalau banjir bisa di broadcast ke masyarakat kota tersebut bahwa akan ada banjir ya gitu. Itu salah satu implementasi dari Smart Cities. Oke, teknologi dasar IoT. Nah, teknologi dasar IoT ini ada 3 ya. Ada machine to machine atau M2M, di mana machine to machine ini adalah jaringan antar mesin untuk pemantauan dan pengendalian jarak jauh serta pertukaran data. Jadi protokol komunikasi ini bisa pakai Zigbee, Bluetooth, M-Bus, nirkabel dan seterusnya. Jadi ini kayak radio. Jadi antar perangkat ini
dia bisa berkomunikasi. Nah, caranya gimana ya? Kayak radio dulu persis ya. Handy talkie ya kan. Nah, dia hanya mengirimkan sinyal ke perangkat tadi. Tapi tentunya sekarang itu sudah ada protokol ya. Kayak Zigbee dan Bluetooth itu salah satu protokol juga. Jadi kayak Bluetooth ya kan. Bluetooth itu bagaimana mengirimkan data dari HP-mu ke speaker kayak gini yang tanpa kabel ini ya. Nah, ini pakai M2M ya protokolnya. Kemudian yang kedua ada cyber physical system atau integrasi antara komputasi, jaringan, dan proses fisik. Jadi komputer dan jaringan yang tertanam memantau dan menghasilkan proses fisik dengan loop umpan balik di mana proses fisik mempengaruhi komputasi dan sebaliknya. Nah, jadi kalau cyber physical system itu adalah jadi ini ya ibaratnya ada sebuah perangkat di mana perangkat tersebut itu sudah jadi satu proses komputasi dan juga jaringannya. Contohnya apa Pak? Contohnya kayak Raspberry Pi. Nah, itu cyber physical system. Jadi salah satu perangkat cerdas ya. Jadi kayak mobil pintar itu dia punya komputer di dalamnya. Jadi komputer itu yang mengolah sensor, di mana sensor tadi bisa mengeluarkan output kayak gas, rem, sama setir. Nah, jadi sebuah node tadi itu sudah pinter karena dia sudah ada prosesornya. Ya, tuh. Berikutnya ada Web of Things. Kalau Web of Things ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan atau gaya arsitektur perangkat lunak dan pola pemrograman yang memungkinkan objek dunia nyata menjadi bagian dari WWW atau World Wide Web, ya kan? Jadi perangkat lunaknya tadi itu bisa memungkinkan connect ke sebuah database yang nantinya ditampilkan pada sebuah platform web. Jadi tiap-tiap perangkat itu saling terhubung ya. Ini kemarin saya tim Unusida ya itu membuat sebuah lomba yang di Turki 1i1w itu konsepnya sama kayak WOT ini atau Web of Things, di mana dia bernama connecting ya. Jadi tiap perangkat itu bisa connect ke database itu dan saling bertukar informasi. Tantangan IoT. Nah, ini adalah tantangan IoT. Ini cocok bagi kalian yang mau skripsi. Kalian kan 2022 kan ya. Nah, jadi cocok untuk solusi ya, atau menjawab tantangan-tantangan ini di penelitian kalian atau skripsi kalian. Yang pertama adalah keamanan, di mana IoT itu memang sampai saat ini itu keamanannya masih rentan karena masih jarang orang yang bisa paham antara hardware dengan software. Nah, hal ini itu memungkinkan adanya pencurian atau pemalsuan data M2M ya, pakai M2M, hacking pakai man in the middle, meme ya, man in the middle ganti, terus effect drop ini ngintip dan seterusnya. Terus skalabilitas ya. Nah, banyak perangkat IoT itu ketika di scale ke jaringan yang lebih luas atau penggunaan yang lebih luas itu tidak bisa karena perangkatnya itu terbatas ya kan. Kita kan membuat perangkat IoT yang murah, sehingga murah tadi itu membatasi jumlah data yang dapat diproses itu. Kemudian standar di sini masih jarang ya ada IoT yang ada standarnya. Jadi masing-masing perusahaan biasanya punya cara untuk setting sendiri-sendiri. Belum distandarkan. Tuh. Kemudian ada interoperabilitas. Jadi bagaimana satu brand dengan brand lain itu bisa saling komunikasi. Itu interoperabilitas ya. Meskipun perangkatnya sama tapi brandnya lain itu nggak bisa. Harusnya kalau di IoT, konsep IoT itu meskipun beda brand itu bisa. Ya, sama kayak kalau
di WhatsApp, ya kan. HP iPhone bisa nelpon, bisa ngechat HP Android. Nah, ini kan antar brand. Nah, di IoT masih belum bisa seperti itu. Kemudian bandwidth. Nah, bandwidth di sini ini kan kalau kita bikin IoT itu kan kita harus beli perdana ya. Nah, perdana kan harusnya kan tidak sama peruntukan IoT dengan data yang kita gunakan yang biasa buat YouTube, TikTok, ya kan, WhatsApp itu gak sama karena bandwidthnya lebih kecil kalau IoT karena dia berfokus kepada data sehingga uh, perlu adanya sebuah terobosan bagaimana IoT itu bisa memanfaatkan bandwidth yang lalu lintasnya ramai. Ya, ramai maksudnya kan kalau kita punya internet, ya kan, IndiHome di rumah kan pastinya nggak untuk IoT aja, juga untuk kalian YouTubean, kalian Mobile Legendan, PUBG, Free Fire. Nah, itu bagaimana data IoT itu bisa masuk ke situ. Kemudian berikutnya adalah regulasi. Regulasi ya biasa ya, karena kita antara teknologi dengan kebijakan itu biasanya lebih cepat teknologi, perkembangan teknologi, sehingga regulasi untuk mengatur bagaimana IoT itu dipasang, IoT itu ditempatkan pada kondisi tertentu untuk keamanan dan seterusnya, itu perlu dibuatkan sebuah regulasi agar IoT tadi bisa menjadi produk yang diakui ketika ada jadi barang bukti dan lain sebagainya. Terima kasih ya. Oke, singkat ya. Jadi karena ini berupa video, silahkan dilihat. Nanti ada soal yang harus dijawab berdasarkan materi yang sudah saya jelaskan, itu untuk melatih pemahaman kalian. Nah, soal ini yang nanti akan saya jadikan untuk absen. Gak ngisi, gak ada absen guys, ya kan ya. Wes, itu aja dulu. Terima kasih ya. Untuk absensi gak ada absennya ngerjakan soal, ya kan ya. Jadi apa aja saya buatkan nanti soalnya, tinggal dijawab, ya kan, sebisamu, ya kan. Nah, nanti itu tadi itu absen. Oke, terima kasih sudah mendengarkan saya di pertemuan pertama ini. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.